Tidak lain kita tidak bukan kegiatan kunjungan kita. Ini adalah cerita singkat tentang kunjungan kami ke Panti Jompo yang berada di daerah Cipayung, Jakarta Timur pada tanggal 17 Oktober 2023. Kami pun berangkat dari Iden tepat pukul 5.30 pagi dengan menggunakan transportasi yang telah disediakan oleh sekolah. Qadarullah, perjalanan kami pun tidak terlalu mulus dikarenakan macet yang lumayan parah. Ya lumrah sih, apalagi jam orang-orang berangkat kerja. Dan akhirnya sampailah di tujuan kita, yaitu Panti Sosial Trisnaweda Budi Mulia 1. Lalu, untuk apa kami ke sini? Sambutan hangat menyelimuti kami sesaat setelah kami sampai di sana. Oh iya, sampai lupa kalau acara ini dikepalai oleh Ustadz Safriyadi. Beliau pun memberikan kata sambutannya di depan dan dilanjutkan oleh Bapak Kepala Panti, yaitu Bapak Beni Marta A. Esos MSI. Kami pun mulai berkeliling dengan kelompok yang telah ditentukan. Kami berinteraksi dengan mereka, mendengarkan cerita mereka, bercanda tawa, dan masih banyak hal seru lainnya. Tak hanya itu, kami juga dituntut untuk terjun langsung, memandikan, memakaikan pakaian, hingga menyuapi mereka ketika makan. Sungguh, ini adalah pengalaman yang luar biasa berharga yang dapat kami petik dari kunjungan tersebut. Lalu, apa pesan mereka untuk kita, seorang generasi muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mau bicara apa? Untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah, anak semua. Belajar yang benar, belajar yang baik. Kita tidak hanya butuh bangsa yang cerdas, tapi juga butuh bangsa yang beriman. Beriman itu bisa berpikir jernih. Kalau hanya cerdas, begini terus, nggak akan makmur, sampai kapan nggak akan makmur. Tapi kalau berpikir jernih, insya Allah barangkali yang selama ini korupsi barangkali gitu, bisa berkurang. Ya begitulah. Kita belajar yang serius, belajar sekolah, tapi juga iman tidak kalah penting. Iman tidak kalah penting. Bahkan sholat itu salah satu kebutuhan utama kita. Kebutuhan sebagaimana kebutuhan makan dan minum, sangat butuh, sangat penting. Jangan sampai lupa sholat. Sholat itu tepat waktu dan berjamaah. Barangkali abdolnya begitu. Nenek itu ini sangat ingat sama cucu-cucu nenek yang ada di kampung. Dan terus ini semua anak-anak ini perasaan nenek itu sangat membantu sekali terhadap nenek. Karena apa? Masih semuda beliau, masih seumur mereka itu kok sudah punya pikiran yang mau dia itu mau ini sama peduli sama nenek, peduli juga sama kakeknya gitu. Itu nenek sangat terharu dan nenek sangat gak tahu gimana pikirannya nenek itu. Kok masih seumur segitu kok sudah ini gitu, ingat sama ininya, sama neneknya, sama kakeknya gitu. Dan sangat membantu juga dia di sini, peduli juga dia. Bahkan nenek mau mencuci ini aja perabotan yang dari dapur itu, makanan dari dapur,
Ya sudah nek sini aja biar saya yang nyuci nek, biar saya yang bersihin gitu. Ya, ikut membantu juga di belakang juga. Nenek juga sangat seneng dan mudah-mudahan semua anak-anak cucu-cucu nenek ini semoga mereka bisa jadi orang yang sukses dan semoga mereka nanti bisa menjadi contoh dengan sekolah yang lainnya gitu. Dari sekolah yang lainnya mudah-mudahan dia bisa menjadi panutan, bisa jadi contoh yang terbaik dan semoga mereka bisa menjadi pokoknya contoh yang terbaik buat dunia akhirat deh. Dan juga semoga mereka juga bisa kalau di sekolahan bisa nurut sama bapak guru dan ibu guru yang membimbing kalian, dan kalau di rumah semoga mereka juga bisa nurut sama kedua orang tuanya. Kami telah mengobservasi dan berinteraksi secara langsung dengan hampir seluruh kakek dan nenek yang ada di panti tersebut. Dan kami dapat menyimpulkan bahwa setelah banyak sekali berinteraksi, kami tahu mereka berasal dari bermacam latar belakang. Ada yang dari jalanan, ada yang telah kehilangan seluruh anggota keluarganya, ada juga yang dari keluarga kaya, namun naas, berakhir menua dalam panti jompo. Maka, sayangilah keluarga kalian. Selama masih ada, temani mereka menua, rawatlah mereka hingga mereka tiada. Mungkin kalau kesan banyak pasti ya, kalau pelajaran yang bisa diambil dari sini ya, yang pertama ya pasti kita harus sayang sama orang tua kita ya, jangan sampai kita telantarin lah, karena mereka udah jasanya nggak terhitung buat kita. Dan kalau kesan dari sini tuh apa ya, senang aja gitu ngeliat kalau nenek-nenek kayak kakek yang ibarat katanya tuh ditelantarkan gitu masih semangat gitu, masih senyum, ketawa-ketawa. Itu sih yang paling kena kesan sih. Itu aja mungkin. Thank you. Untuk kesannya sih wah keren banget sih, dari kayak mereka cerita ke kita gitu pengalaman hidup mereka dari awal sampai akhir, seperti mereka tuh kayak ada yang ditipu lah, ada yang gimana lah, ada yang ditelantarkan lah. Nah maka dari itu kita tuh harus berbakti kepada orang tua selama mereka hidup, karena umur itu singkat, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi kita harus berbakti, jangan udah harka kepada orang tua. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih.